Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teori produksi dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Jadi produksi dan konsumsi dalam konvensional juga kita mengenal, ya. Ada juga nanti kita mengenal ada yang namanya pendapatan. Pendapatan itu kalau dalam rumusnya itu Y, ya. Kemudian konsumsi itu C, ya. Kemudian produksi itu bisa jadi P, ya. Yang mana katakanlah kalau misalnya kita mengenal dalam rumus yang baku, ya, pendapatan, ya, itu juga berasal juga katakanlah pada pendapatan itu juga hasil jumlah, ya, hasil jumlah dari konsumsi, ya, ditambah C ditambah S atau saving. Nanti insya Allah nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Yang pertama konsumsi, ya, itu, ya, artinya kalau dalam ekonomi konvensional itu tidak mengenal adanya batasan. Nah, tapi dalam ekonomi Islam kita mengenal adanya batasan, ya, mana keterbatasan dalam hal untuk mengkonsumsi barang itu yang pertama adalah halal dan thayyiban, ya. Yang kedua adalah maslahah atau kemanfaatan dan keberkahan. Jadi di sini ada namanya kebutuhan dan keinginan. Ya, apa perbedaan kebutuhan dan keinginan, ya? Kalau misalnya kebutuhan itu adalah hal sesuatu yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka akan membawa dampak bagi konsumen. Nah, sedangkan keinginan itu adalah hal-hal yang tidak harus dipenuhi. Nah, artinya hanya muncul hasrat, ya. Kemudian kalau katakanlah kalau terpenuhi itu bukan kepada pemenuhan yang wajib, tapi juga adanya pemuasan yang katakanlah yang sekunder. Nah, ambil contoh seperti ini. Kita makan itu adalah kebutuhan, ya. Namun, ya, sesuai dengan makan yang sesuai dengan kebutuhan itu adalah makan sesuai dengan pendapatan kita. Contoh, kalau makan kita itu cukup nasi pecel, kemudian itu kebutuhan kita terpenuhi, menjadi kenyang dan menjadi sumber energi, maka itu sudah cukup, kan begitu. Nah, namun demikian, ya, ada juga katakanlah makan itu bisa jadi keinginan. Contoh, misalnya kita makan, itu menjadi suatu kebutuhan yang wajib. Namun kalau misalnya kita makan itu barang-barang yang mewah, katakanlah di luar kemampuan kita, misalnya katakanlah kita makannya di restoran, steak misalnya, kemudian katakanlah makan ikan yang dia barang mahal misalnya, itu menjadi suatu keinginan bukan kebutuhan, ya. Karena tanpa makan steak pun kita juga tidak akan menjadi suatu dampak yang apapun. Nah, katakanlah cukup tempe saja sudah cukup, nggak perlu yang steak, seperti itu. Nah, kemudian manfaat ini adalah tidak manfaat atau maslahah manfaat atau kepuasan itu artinya bisa membawa dampak bagi kemaslahatan orang lain atau umat juga. Contoh seperti ini, ya. Contohnya sederhananya, ya. Ya. Kalau kita katakanlah mengkonsumsi suatu makanan, pergi ke restoran, ya. Kemudian makanan itu dia berlebih meskipun uang itu uang kita sendiri, ya. Itu artinya tidak bisa memberi manfaat bagi yang lain. Karena pertama, bagi yang lain makanan yang ada di restoran merupakan barang yang mewah ataupun uang yang kita belanjakan di restoran tadi bisa disodakokan atau diinfakkan kepada yang membutuhkan sehingga menjadi suatu kemanfaatan yang lebih karena banyak orang-orang yang sulit makan daripada kita katakanlah berfoya-foya ataupun katakanlah boros dalam hal ini sehingga tidak bisa memberikan manfaat yang lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ingat bahwa memang itu benar uang kita atau uang sendiri. Tapi sumber daya itu bukan milik kita sendiri. Ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya. Jadi konsumsi kita terhadap air misalnya sampai berlebih, kemudian sampai katakanlah meluber. Ya, air memang kita bisa bayar dengan uang kita. Tapi sumber daya air itu bukan hanya milik perorangan atau individual. Masyarakat juga membutuhkan air. Banyak daerah-daerah yang membutuhkan air. Maka penggunaan air yang katakanlah yang memiliki penggunaan air yang berhemat air, maka akan bisa memberi manfaat bagi yang lain. Karena air itu bisa
dikonsumsi oleh yang membutuhkan yang lain. Nah, seperti ini contoh-contohnya ya. Kemudian ada manfaat dan nilai-nilai ekonomi Islam. Nah, itu artinya bisa melahirkan kemanfaatan di dunia akhirat. Pada pertemuan sebelumnya juga sudah disinggung tentang bagaimana kisah Utsman bin Affan. Nah, seperti itu. Nah, kebutuhan perilaku konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan, baik jasmani maupun rohani. Nah, ini bisa dibaca di slide ya. Kemudian perilaku konsumsi ya tadi artinya bisa yang halal dan baik sudah dijelaskan tadi, berhemat, saving, berinfak. Nah, menghindari kemegahan, kemewahan atau kemubaziran. Nah, ini atau menghindari utang. Nah, ini perilaku konsumsi. Nah, kembali kepada konsumsi tadi, bagaimana menghindari utang? Itu contoh sederhananya seperti ini. Kita membeli suatu kendaraan bermotor, itu katakan lebih baik dengan menggunakan cash daripada kredit. Hitung-hitungannya seperti ini. Misalnya harga sepeda motor baru, itu katakanlah 20 juta. Kemudian, dengan sistem kredit, maka akan di akhirnya setelah 2 tahun, itu nilainya atau katakanlah yang kita bayarkan itu menjadi 26 juta. Tapi sepeda motor tadi atau motor tadi setelah 2 tahun nilainya bukan 26 juta lagi, tapi turun menjadi 17 juta misalnya. Berarti ada kerugian ya. Ya, tadi kan ada kerugian ya. Dari 27 juta dari 17 juta, maaf, dari 17 juta ya, 26 juta minus 17 juta ya, berarti ada 9 juta kerugian. Nah, ini contoh-contoh secara ekonomis akan turun. Nah, ini yang perlu dipahami di sana. Artinya apa? Kesimpulannya, lebih baik kita membeli motor sesuai dengan fungsinya, kemampuan kita. Jangan katakanlah menurut gaya hidupnya. Kalau motornya cukup katakanlah yang second, kemudian itu bisa memberikan fungsi untuk transportasi kita, maka itu akan lebih baik daripada katakanlah kita beli baru kredit tapi justru nilainya akan turun di kemudian hari. Nah, ini perilaku konsumsi yang perlu diperhatikan di sana. Ya. Nah, kemudian ini menyangkut katakanlah yang halal dan haram ya. Monggo nanti ini pas saja ya. Artinya di sini bahwa hukum kegiatan ya atau katakanlah adanya bermanfaat itu adanya Islam melarang untuk penggantian dari barang yang halal menjadi yang haram. Ya. Kemudian hukum permintaan ya akan meningkat, maka jumlah yang diminta konsumen akan menurun. Nah, ini adalah hukum ekonomi. Ya. Kemudian semakin tinggi barang halal yang dikonsumsi seorang, ya, tambahan kemanfaatan yang diterimanya akan meningkat. Ya. Orang tidak peduli adanya berkah. Nah, maka peningkatan masalah adalah identik dengan peningkatan manfaat dunia semata. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ya. Ini adalah zakat terhadap konsumsi. Ya. Golongan masyarakat. Ya. Mengapa zakat ini mempengaruhi konsumsi? Ya. Artinya apa? Dengan adanya penyerapan zakat yang tinggi, ya, dari non mustahik, ya, kemudian diserahkan kepada muzaki, maka akan bisa meningkatkan konsumsi dari muzaki. Nah, ya, atau katakanlah misalnya ini di sini dijelaskan ya dari katakanlah yang muzaki ke mustahik. Maaf ya, saya ulangi lagi ya. Zakat yang diambil dari muzaki diserahkan kepada mustahik, ya, maka akan meningkatkan konsumsi mustahik. Nah, sehingga dalam rumus ekonomi secara global ya, bahwa setelah mustahik ini akan menerima zakat, otomatis akan menerima pendapatan tambahan. Nah, pendapatan ini tentunya itu berasal dari zakat. Kemudian zakat itu sama dengan konsumsi. Jadi ya, pendapatan plus zakat ini nantinya sama dengan konsumsi. Nah, ya. Jadi artinya begini, semakin tinggi zakat yang diterima oleh mustahik, maka akan semakin meningkat konsumsi mustahik. Semakin meningkat konsumsi mustahik, maka dalam sisi yang lain akan meningkatkan produksi.
Semakin meningkatkan produksi, maka akan bisa menyerap lapangan pekerjaan yang semakin tinggi. Nah, ini konsumsinya. Nanti monggo nanti dibahas lebih lanjut. Nanti dipersilakan. Ya. Kemudian berikutnya adalah perilaku produksi. Ya. Adalah aktivitas produksi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan yang berikutnya adalah mewujudkan kemandirian umat. Barang yang diproduksi, barang atau jasa. Jadi di sini produk, pengertiannya produk di sini itu bukan hanya barang saja ya, tapi barang dan jasa. Produk itu barang dan jasa. Ya, tentunya yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, di sini ada nilai-nilai dalam produksi, monggo nanti bisa dibahas atau dibaca lebih lanjut ya. Itu adalah konsep-konsepnya. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.